3, 2, 1. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam. Selamat datang di podcast perdana Putra Putri Psikologi Universitas Brawijaya. Dengan aku Zahira Salwa Gaida Hasna Amara yang akan memandu jalannya podcast ini. Dan tentunya aku akan memberikan informasi yang menarik dan tentunya akan menambah pengetahuan kalian. Tapi kali ini aku nggak sendirian aja nih, karena kali ini aku ditemani oleh kakak-kakak yang cantik dan ganteng dari Duta Visip Universitas Brawijaya. Halo. Tapi sebelum kita kenalan, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu Duta Visip? Aku bantu jelasin aja kali ya. Jadi, Duta Visip adalah wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi Visip di bidang pageant, mengasah soft skill, dan tentunya untuk menjadi representasi dari Visip. Karena kalian sudah mengetahui apa itu Duta Visip, kita langsung lanjut aja kali ya buat kenalan. Boleh? Oke, mungkin aku dulu ya Duta Arya. Saya perkenalkan, aku dari Duta Visip 2022 dan kebetulan aku memegang posisi wakil 2 dari Duta Visip. Nama aku Zulfa Morris. Oke, kalau aku Nanda Arya dari Psikologi dan kebetulan aku jadi wakil 1 Duta Visip 2022. Oke, gimana Kak Zevanya dan Kak Arya kabarnya hari ini? Luar biasa banget ya, sehat banget. Banget sehat banget, soalnya udah diundang di podcast ini, sangat bahagia jadinya. Aduh, jadi terharu nih Kak kita. Karena kita udah kenalan, boleh kali ya Kak kita tanya-tanya nih seputar Duta Visip. Boleh. Aku dengar-dengar nih Duta Visip baru ngadain oprek ya. Benar banget. Kira-kira di oprek itu ada berapa tahap? Untuk tahapannya sendiri, yang pertama kita ada tes. Tes itu tadi ada tes tulis, tes wawancara, lalu juga ada tes opini dan juga forum group discussion. Terus setelah tes itu kita langsung masuk ke karantina. Karantinanya sendiri ada 3 karantina, lalu kita akan langsung menuju ke grand final. Wah, panjang banget ya teman-teman, ternyata perjalanan menjadi Duta Visip itu. Di Putra Putri Psikologi juga ada juga yang namanya karantina, tapi mungkin karantinanya agak beda kali ya sama karantina dari Duta Visip. Boleh nih Kak, di-spill karantinanya Duta Visip, kegiatannya ngapain aja? Sebenarnya kalau karantina kegiatannya sama aja sih, kayak misal ada materi, kemudian materi seperti grooming, terus manner, attitude, public speaking. Tapi mungkin bedanya lebih kalau di Duta Visip pastinya ada materi kevisipan ya, buat biar Duta Visipnya tuh makin tahu tentang kevisipan. Meskipun mereka pasti tahu, mungkin ada beberapa hal yang mereka tidak tahu gitu. Terus pasti nanti di dalam karantina itu ada beberapa surprise ya yang bakal disuguhkan kepada finalisnya gitu. Oke, ternyata tahapan-tahapannya tuh kurang lebih banyak yang sama ya sama karantina dari Putra Putri Psikologi. Cuma ada tambahan kevisipan dan ada beberapa yang beda ya Kak. Terus dari tahapan-tahapan tadi, tahapan seleksi-seleksi tadi, kira-kira menurut kakak yang mana sih tahap yang paling sulit? Tanya dulu deh, gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin tahap yang paling sulit itu tes ya. Karena dari tes sendiri kan kita langsung masuk ke finalis tuh. Nah tesnya kan juga ada 4 rangkaian dan harus mengalahkan beberapa peserta-peserta lain yang daftar sehingga kita menghasilkan 12 finalis. Jadi menurut aku itu yang paling sulit sih. Oke, kalau menurut Kak Arya sendiri? Kalau aku sendiri spesifiknya lebih ke tes wawancara ya. Soalnya ibaratnya kita kayak one-on-one sama juri. Terus kita kayak harus mengucapkan yang sesuatu yang benar gitu. Kalau misalnya kita yang salah pasti kayak langsung, wah ini nggak cocok deh, kayaknya jadi skip aja dulu. Jadi menurutku yang paling susah itu wawancara, soalnya kita emang benar-benar sendiri ngadapin juri, gimana cara kita ngejawab, gimana mental kita kan benar-benar kelihatan. Soalnya emang juri fokusnya ke kita doang. Kalau gitu sih. Jadi menurut Kak Zevanya tes tulisnya dan menurut Kak Arya tes wawancaranya. Yes. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak. Boleh di-spill nggak sih Kak peranan-peranan kakak selama jadi Duta Visip tuh kayak gimana? Kalau aku ini peranan di Duta Visip paguyuban atau di pendaftaran Duta Visip 23 nih?
di paguyubannya mungkin. Oke, kalau aku sendiri sebagai CPSDM, di sini aku merangkul teman-teman untuk dukung teman-teman apabila teman-teman mau maju ke ajang pembelian duta lainnya, dan aku juga terus fokus nemenin teman-teman ini supaya lebih ngembangin kepribadian mereka di dalam duta visip ini. Oke, kalau buat Kak Arya? Kalau misalnya tadi kan lebih ke PSM atau ke personalitas ya. Kalau aku tuh juga jadi yang jadi fitnya duta visip Brawijaya. Tapi di samping itu kadang-kadang kita jadi duta visip itu kayak attending, kayak misal ada putra putri sekolah ini, kalau misalkan nanti ada grand final boleh tuh ngundang kita sebagai duta visip. Terus biasanya juga attending kayak kemarin di putra putri Brawijaya ataupun di duta fakultas lainnya. Terus biasanya kalau misalkan ada undangan jadi pemateri di duta-duta ataupun kemarin tuh sempat diundang gitu di acara untuk upgrading gitu. Keren banget, ternyata banyak banget ya peran dari duta-duta visip ini. Boleh nanti diundang juga kalau ada psikologi. Nanti diundang ya, kita laksanakan aja. Boleh. Di psikologi sendiri juga ada attending juga sih Kak. Kalau misalnya ada duta-duta yang ngadain grand final atau apa juga psikologi juga sering ikut attending. Oke, mungkin nanti dari final duta visip kita undang putra-putri psikologi juga ya? Boleh. 3 Juni besok kan ya? Iya. Boleh banget sih Kak. Kita tunggu undangannya ya Kak. Oke. Pasti diundang sih. Terus dari tadi kan kayak udah banyak banget nih yang dilakuin sebagai duta visip. Pasti banyak banget pengalaman-pengalaman berharga atau mungkin pengalaman yang lucu kali ya Kak, yang nggak bisa dilupain. Boleh diceritain ke kita? Emang dulu. Bentar ya mungkin. Kalau aku sih pengalaman yang paling berkesan buatku ya itu aku jadi pemateri pertama kali itu kalau nggak salah di duta politik. Itu kayak bener-bener apa ya, baru aja ngejabat jadi wakil satu terus tiba-tiba disuruh jadi pemateri. Itu sebuah kebahagiaan tapi juga deg-degan gitu, soalnya pertama kali berarti kalau pemateri kan ngambil tanggung jawab yang gede itu kebuat gak hanya nyampein materi tapi gimana mereka biar dari materi itu berubah menjadi lebih bagus gitu. Kalau aku itu sih. Kalau momen berharga aku pastinya waktu grand final tahun aku ya, tapi 2022, karena sejujurnya di awal sendiri aku gak expect bakalan daftar di visip, tapi dari dorongan orang tua sama teman-teman juga akhirnya daftar di visip, dan ternyata aku bisa jadi wakil dua di visip 2022. Keren banget buat Kak Arya dan Kak Zevanya. Ternyata duta visip bisa ngerasa gugup sama grogi juga ya Kak Arya ya? Pasti dong, itu wajar semua gak sih? Iya benar banget, kayaknya semua orang bakal ngerasain kayak gitu ya. Ya, soalnya kan duta visip biasanya kelihatan kayak tegas, berwibawa gitu ya. Terus dari selama menjadi duta visip atau sebelumnya nih pas daftar, struggle-strugglenya tuh apa aja sih Kak? Boleh banget diceritain. Dari aku dulu mungkin ya. Struggle aku sih menetapkan diri aku gimana sih harus jadi duta yang baik, gimana harus jadi gimana ya, wajah fisik yang baik supaya kita tetap harus menjaga nama baik fisik dan menjadi representasi dari fisik dan juga menjadi contoh dari teman-teman fisik yang lainnya. Selain itu mungkin mental juga ya. Sebagai duta visip kan juga pasti perlu mental, terus kita harus melalui beberapa tes, dan saingannya dari yang aku lihat tuh teman-teman aku tuh ketat-ketat banget saingannya, mereka tuh keren-keren banget, tapi akhirnya kita bisa melalui semua ini bareng-bareng. Keren banget Kak Zevanya. Kalau dari Kak Arya sendiri? Kalau aku struggle-nya lebih ke diri sendiri ya kan, misal lebih ke apa ya kan? Mungkin lebih ke visual aku sih, bukan berarti aku jelek gitu, tapi aku ngerasa minder gitu, insecure dikit. Tapi gara-gara duta visip juga aku kayak makin keluar, ternyata penampilan seperti itu loh, gak hanya di duta tapi di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak lebih ke keeping up with each other gitu, kayak ngeliat oh ternyata dia udah nyampe sini tapi aku kayak masih ada di belakang, jadi kayak keeping up-nya tuh susah. Makanya itu sih struggle-nya buat aku. Wah, ternyata buat duta visip sendiri aja masih ngerasain banyak banget struggle, banyak banget yang harus dilawan. Ternyata rasa insecure tuh juga dateng ya, menghampiri ya. Yang penting jangan insecure berlebihan aja sih. Iya. Pasti kan ada kelebihan masing-masing. Buat teman-teman yang ngalamin struggle yang sama nih, mungkin ada tips and trick nih dari kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini nih buat ngatasinnya.
Boleh di-spill ke teman-teman yang mungkin ngalamin masalah yang sama. Kalau aku kan masalah aku struggle-nya kan lebih kayak insecurity gitu kan. Tapi aku juga mikir kalau misalkan aku insecure doang, aku apa gunanya gitu, aku bakal stuck di sana doang kan. Tapi aku juga mikir di balik keinsecureanku tentang penampilanku, aku juga punya kelebihan kayak misal aku merasa public speaking, semua bahasa Inggrisku bagus nih. Berarti aku harus nge-boostnya di sana, bukan hanya di penampilan doang. Tapi selain nge-boost di public speaking dan juga bahasa Inggris, aku juga harus memperbaiki apa insecurity itu ya, itu tentang penampilan itu sendiri. Jadi gak hanya insecure doang kayak bilang aku malu aku kelihatan jelek dibanding yang lain, tapi di sana aku juga berusaha buat ubah itu biar insecurity itu tuh nggak bertahan di situ aja. Jadi aku mungkin melanjutkan dari Kak Arya ya. Orang-orang di sekitar kita tuh sejujurnya nggak peduli sama kita. Apapun yang kita lakuin, apapun yang bakal kita katakan, itu mereka sebenarnya nggak bakal peduli. Jadi lakuin terus apa yang mau kalian lakuin, gak perlu insecure, gak perlu peduliin orang lain. Karena ibaratnya kalau sekarang kita ngeliat orang lain, kita juga cuma ngeliat dia sebagai yaudah dia ngapain juga terserah, dia ngapain juga terserah, dan pasti orang lain melihat kita juga bakalan kayak gitu. Jadi tanamkan di pikiran kalian bagaimana kalian melihat orang lain, pasti orang lain juga bakal melihat gitu ke kalian. Jadi kita juga harus punya pikiran positif. Jadi jangan sampai kita punya pikiran negatif juga ke orang, begitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kalian harus menanamkan pikiran yang positif dan juga entah ke diri kalian maupun ke orang-orang di sekitar kalian, gitu ya Kak? Oke. Terus kita langsung lanjut aja kali ya Kak. Kan ada orang-orang nih yang lagi daftar Duta Visip, calon-calon Duta Visip nih. Terus mungkin juga para penonton maupun para pendengar juga tahun depan mungkin mau daftar Duta Visip. Boleh disampaikan kata-kata sepatah dua patah atau kalimat-kalimat panjang juga nggak apa-apa. Boleh deh, aku dulu. Menurutku kalau jadi Duta Visip itu kayak gak usah bertele-tele ya. Yang penting kalian gak hanya jadi diri sendiri, tapi be the best of yourself gitu. Jadi kalau misalkan jadi diri sendiri kan kadang-kadang kita ada lah sifat jelek-jeleknya gitu. Ya tapi kita gak bakal mungkin nunjukin di depan orang lain kan. Maka dari itu langkah baiknya lebih baik be the best of yourself. Tunjukkan aja yang terbaik dari diri kalian biar apa ya, biar orang lain tuh bagus gitu. Dan menurutku yang penting knowledge juga sih. Jadi seorang duta gitu kan, apalagi nanti kalau misalkan menang lanjutnya ke PPB ataupun ke duta-duta lain, jadi disiapin aja semuanya dan semangat gitu. Oke, kalau dari Kak Zevanya nih? Kalau dari aku mungkin bisa mengurangi insecurities itu tadi ya, karena dari aku dengar-dengar nih banyak banget peserta yang mau daftar, cuma mereka tuh insecure tentang bagaimana visi mereka, bagaimana pengetahuan mereka. Kalau mereka udah punya mindset kayak gitu, udah pasti mereka gak bakal bisa memenuhi syarat yang kita inginkan. Sedangkan syarat yang kita inginkan adalah menjadi percaya diri apa adanya kayak gitu. Jadi apapun yang kalian miliki sekarang itu harus kalian syukurin, gak perlu ngerasa insecure buat daftar Duta Visip. Apapun penampilan kalian selama kalian adalah pastinya masyarakat Visip, mahasiswa Visip, kalian boleh banget daftar. Oke, itu teman-teman. Jadi kalian harus ngurang-ngurangin tuh rasa insecure, terus juga harus jadi best version of yourself ya Kak Arya. Oke, jadi karena kita kayaknya udah mau selesai nih. Kita pertanyaan terakhir nih Kak. Kesan dan pesan kakak setelah ikut podcast Putra Putri Psikologi ini apa? Mulai dari Duta Visipnya dulu deh. Jadi aku excited banget ya, karena sejujurnya ini adalah podcast pertama yang diundang ke Duta Visip. Jadi ini juga menjadi podcast pertama aku, dan seru banget kita bisa sharing-sharing bagaimana Duta Visip, dan nantinya mungkin penonton yang mau lihat ini juga bisa dapetin kesan baru kayak wah aku di pertandingan mau Duta Visip nih gitu. Jadi melalui podcast ini juga bisa membantu teman-teman Duta Visip juga untuk membuka segala informasi pada teman-teman yang mau daftar Duta Visip. Oke, kalau aku deg-degan sih jujur, kita berdua deg-degan tadi.
aduh ini ntar ditanya apa aja gitu. Tapi ternyata excited juga dan seru, apalagi ditemani teman-teman dari Putra Putri Psikologi juga kan, yang fun, terus kayak kita ngerasa keinget atau ngerangkul gitu kan. Jadi seru banget sih buat podcast ini. Jadi ntar semoga diundang lagi ya. Aduh, boleh. Sebenarnya ini juga podcast pertama buat Putra Putri Psikologi juga. Jadi ya, kita semua lumayan ngerasa gugup, banyak hal juga yang harus disiapin, apalagi kayak pertama kali dan langsung undang Duta Visip. Kayak banyak banget tuh yang harus disiapin. Tapi bersyukur banget karena kakak-kakak Duta Visip merasa dirangkul dan merasa kayak ya excited buat ada di dalam podcast ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton maupun mendengarkan podcast ini. Tapi sebelum ditutup, mau ucapin terima kasih banyak dulu kepada Kak Zephanya dan Kak Arya yang sudah bersedia untuk berkolaborasi dengan podcast Putra Putri Psikologi. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Semoga Kakak sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Amin. Terima kasih juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton maupun mendengarkan podcast ini sampai selesai. Oke, buat teman-teman, jangan lupa buat stay healthy, stay mindful. Aku Zahira, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.